What do you... Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Bookworm and the Beast. Film ini menceritakan tentang influencer wanita yang kebetulan aja bertemu dengan pengusaha kaya, tapi sering mengintimidasi pengusaha kecil agar menjual bisnisnya. Lalu pada suatu ketika, pria kaya ini nggak sengaja menabrak ayah dari wanita tersebut, yang membuat keadaan menjadi rumit dan nama pria itu juga jelek di sosial media. Pria itu pun akhirnya bertanggung jawab atas kesalahan yang udah dia perbuat, dan sebagai imbalannya wanita ini ingin membantu pria tersebut untuk memulihkan namanya sebagai pengusaha kaya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari wanita cantik bernama Izzy, yang merupakan seorang influencer pemula yang hobi membaca buku. Ceritanya, hari ini Izzy membantu temannya yang bernama Pierce dalam menjalankan sebuah kafe dan tempat membaca milik seorang wanita bernama Barbara. Beberapa saat kemudian, datang ayah dan adik Izzy yang bernama Monty dan Rene yang juga akan membantu mereka untuk menyiapkan hari pembukaan. Pada saat itu, Izzy dan Rene lalu membahas tentang kisah cinta mereka, di mana mereka berdua sama-sama mengharapkan pasangan romantis seperti yang diceritakan di dalam novel. Fictional male romances manifested in real life? I like the idea of something more. Adegan film kemudian beralih ke penjual bunga bernama Johnny, yang tiba-tiba didatangi oleh seorang pria bernama Grant. Ceritanya, si Grant ini adalah pengusaha sekaligus influencer yang cukup terkenal, yang sering membeli bisnis milik orang lain demi kepentingan pribadinya. Sign right here. And you can still... It feels personal. Walaupun Grant udah cukup sukses, dia masih aja berusaha untuk membeli usaha kecil di kota ini agar dia semakin tambah kaya dan terkenal di sosial media. Namun, Johnny menolak tawaran yang diberikan oleh Grant dengan alasan dia ingin meneruskan usaha yang diwariskan oleh sang ayah, walaupun kini dia sendiri udah tua. I don't do technology. Grant yang ditemani oleh anak buahnya yang bernama Richard dan Jesse, kemudian datang ke kafe milik Barbara yang baru aja dibuka oleh Izzy. Di sana, Grant sempat merasa tertarik dengan kecantikan Izzy, dan karena melihat Izzy membawa sebuah buku, Grant langsung mengaku kalau dia juga hobi membaca. Thank you. Well, save me a seat. Will do. Ketika berada di dalam kafe, Grant tiba-tiba aja live di sosial media agar dia bisa menerobos antrian dan meminta Pierce untuk membuatkan minuman yang paling enak. Namun, Pierce meminta Grant untuk mengantri seperti pelanggan lain, yang malah membuat Grant semakin sombong dan menyuruh Pierce agar memanggil pemilik kafe. What opportunity? Now, or I get you fired. Beberapa saat kemudian, Barbara si pemilik kafe akhirnya muncul di tempat itu, dan ternyata dia mengenal Grant sebagai pengusaha muda. Seperti biasa, Grant ingin memberikan penawaran untuk membeli kafe ini, tapi karena Barbara menolak tawaran tersebut, Grant mengancam akan membuat usahanya sepi pengunjung. I'm not selling my business. Now, that without the support of G&G... Izzy yang gak tahan melihat kejadian itu, lalu segera merekam ucapan dan kesombongan Grant, dan mengatakan kalau dia akan menguploadnya ke sosial media. Grant pun akhirnya merasa malu karena mengetahui kalau Izzy merupakan influencer, dan ketika Grant kabur dari kafe itu, dia malah gak sengaja menabrak ayah Izzy yang akan menyeberang. Gara-gara kecelakaan barusan, Monty mengalami pendarahan internal yang cukup serius sehingga dia harus segera dioperasi. Di sisi lain, Richard dan Jesse langsung mendatangi Pierce untuk bertanya tentang keberadaan Izzy karena Izzy udah mengupload kelakuan sombong Grant ke sosial media. Setelah mengetahui keberadaan Izzy, Richard dan Jesse lalu mendatangi Izzy dan Rene di rumah sakit dan ingin menawarkan bantuan jika Izzy mau bertemu dengan Grant.
Mereka berdua pun akhirnya mengajak Izzy berkunjung ke rumah Grant, karena mau nggak mau Grant harus membersihkan namanya agar dia nggak mendapat perlawanan dari dewan perusahaan. Exactly, that's why I brought her here. You brought her here? Why would you do that? Because the board saw her video and they want... Waktu bertemu dengan Izzy, Grant bukannya meminta maaf, tapi dia malah menyalahkan Izzy yang mengupload pembicaraannya ke sosial media. Pada saat itu, Grant kemudian menawarkan pengobatan terbaik bagi Monty, dengan syarat Izzy harus menghapus videonya dari sosial media agar namanya bisa bersih kembali. Get him the best medical coverage. It may be fine. But what about you? Karena Izzy menolak penawaran itu, Jesse lalu datang dengan membawa sebuah dokumen di mana Monty pernah menggadaikan peternakannya ke bank swasta yang bernama Dreamland. Ternyata bank tersebut merupakan milik perusahaan Grant, dan jika Izzy mau menghapus videonya di sosial media, maka Grant bisa menghapus semua hutang Monty. Which will show you that it's headed to foreclosure. You're a beast. Di saat Izzy keluar dari kantor Grant, dia tiba-tiba mendapat kabar dari Rene tentang kondisi ayah mereka yang semakin memburuk. Izzy pun akhirnya terpaksa menerima semua tawaran dari Grant, tapi jika sang ayah sampai meninggal dunia, Izzy mengancam kalau dia akan menyeret Grant ke pengadilan. And I don't trust you. So it's either yes and you get your phone. Fine. Singkat cerita, setelah Monty menjalani operasi, dokter mengatakan kalau kondisinya udah mulai membaik, dan semua ini berkat fasilitas yang diberikan oleh Grant. Pada saat itu, Izzy lalu bercerita tentang peternakan ayah mereka yang sengaja Monty gadaikan di sebuah bank untuk membantunya membayar biaya kuliah. What does this mean? I thought he owned the farm. Setelah memastikan ayahnya dalam kondisi baik, Izzy kemudian kembali mendatangi Grant untuk membicarakan perjanjian baru. Sebenarnya, Izzy bukannya nggak mau menghapus video yang dia upload, tapi hal itu nantinya akan membuat orang-orang merasa curiga dan mengira kalau Grant telah melakukan sesuatu kepadanya. Time to cover up mistakes. You come up with that yourself. Untuk mengatasi masalah itu, Izzy lalu menawarkan sebuah ide di mana dia akan membantu Grant berbuat baik yang bisa mengubah penilaian orang terhadapnya. Namun pada saat itu Grant belum bisa memutuskan apa-apa, sehingga Izzy akan menunggunya di rumah sakit sampai Grant bisa menentukan pilihannya. Fine. If you don't go up... Begitu Izzy kembali ke rumah sakit, Rene kemudian mengatakan kalau dia nggak suka Izzy bernegosiasi dengan pria yang menabrak ayah mereka. Nggak lama kemudian, Grant datang dengan perasaan marah untuk memaksa Izzy menghapus videonya dan menolak ide Izzy yang akan merubahnya menjadi pria baik. They say that I don't have to do anything if... You hurt her. She doesn't want to... Karena Grant masih marah-marah, Izzy langsung membacakan komentar buruk dari para netizen dan memberitahu kalau Grant telah kehilangan 3 juta follower dalam satu hari. Jesse pun lalu meminta Grant agar mengikuti saran dari Izzy, sehingga Grant akhirnya mau menurut karena kenyataannya mereka nggak punya solusi lain yang lebih baik. Dropping 3 million in less than 24 hours. Your good opinion once lost. It's forever lost. Keesokan harinya, Izzy kemudian mengajak Grant ke tempat penampungan hewan yang dimiliki oleh teman Rene. Di tempat itu, Rene menyuruh mereka untuk memasukkan brosur ke dalam amplop, yang malah membuat Grant merasa kesal dan menganggap kalau pekerjaan ini nggak bisa memulihkan namanya. We need to show them that you're a good person. Okay. That needs to be folded better. Grant yang nggak betah dengan pekerjaan itu, lalu mencoba meminta pekerjaan lain dari Rene, sehingga Rene menyuruhnya untuk memandikan seekor anjing. Rene pun akhirnya membantu Izzy untuk merekam momen tersebut, dan pada saat itu Izzy juga bercerita tentang ibunya yang udah meninggal dari beberapa tahun yang lalu. It wasn't until after she passed away that I figured... Alright, Cooper. That'll do. Setelah pekerjaan Grant udah selesai, Jesse kemudian memberitahu kalau Izzy telah memposting videonya yang ternyata mendapat respon positif. Dari hasil itulah, Grant jadi sering mendatangi Izzy, yang selama beberapa hari ini udah membantunya berbuat baik,
seperti mengadakan penggalangan dana dan mengikuti acara gotong royong. Pada pertemuan kali ini, Izzy mengajak Grant untuk mengumpulkan pakaian yang dia peroleh dari para wanita karir dan akan diberikan bagi wanita yang kurang mampu. Dalam acara itu, Grant juga memberikan beberapa saran bagi pengusaha pemula, dan karena acara ini berjalan dengan baik, Grant ingin mengajak Izzy makan di restoran untuk merayakannya. I was checking the accounts earlier. Oh. Yeah. Oh my god. Singkat cerita, saat mereka berada di restoran, Izzy kemudian memberitahu kalau follower Grant udah mulai bertambah sedikit demi sedikit. Tentu aja berita itu merupakan kabar baik bagi Grant yang menganggap kalau dia udah mulai berubah dan mengira kalau followernya udah melupakan kecelakaan Monty. Oh, the salmon finally forgetting about that little incident. Walaupun hal ini udah berjalan sesuai rencana, tapi Izzy berpikir kalau Grant terlalu cepat puas, padahal dia baru aja mendapat simpati dari beberapa orang. Pada saat itu, Izzy tiba-tiba mendapat telepon dari Rene yang ingin memberitahu kalau ayah mereka udah sadar, sehingga Izzy akhirnya memilih untuk pergi ke rumah sakit. Okay, yes, I will be right there. Sesampainya mereka di rumah sakit, Rene kemudian memberitahu sang ayah kalau Grant adalah pria yang menabraknya sampai seperti ini. Ternyata ucapan itu membuat Grant merasa sangat bersalah, dan saat dia curhat tentang perasaannya, Richard dan Jesse bisa mengetahui kalau Grant menyukai Izzy. I'm the scum of the earth. You like her. What? No, you do. I don't. Melihat bos mereka merasa galau, Richard dan Jesse lalu ingin memberikan satu saran agar Grant mencoba untuk mengutarakan perasaannya kepada Izzy. Namun Grant tiba-tiba memikirkan suatu ide, di mana keesokan harinya dia datang menemui Johnny dan langsung memborong semua bunga mawar untuk menjalankan rencananya. But I'm not trying to buy you out. Yeah, Okay, of course, alright, I'll sorry. sign that. Sementara itu di tempat lain, Rene nggak sengaja melihat sebuah berita kalau kakaknya sedang makan malam di restoran bersama Grant. Tentu aja berita itu membuat Rene merasa kesal, sehingga dia mulai berdebat dengan Izzy bagaimana kakaknya bisa berkencan dengan pria yang menabrak ayah mereka. Get a father, get a little peace. Izzy yang merasa sedih dengan ucapan adiknya, lalu tiba-tiba melihat kedatangan Grant yang membawa banyak bunga untuk diberikan kepada para pasien. Awalnya, Grant berbohong kalau bunga-bunga ini merupakan donasi dari orang-orang, tapi Grant akhirnya mau berkata jujur dan ingin membayar semua biaya perawatan bagi pasien yang kurang mampu. I may triple match my own donation. Sesuai dengan rencananya, Grant kemudian meminta bantuan dari Izzy untuk membagikan bunga-bunga itu bagi para pasien. Ternyata di rumah sakit itu ada pasangan suami istri yang mengenal Grant, dan karena mengetahui kalau Grant sedang terlibat masalah, mereka mencoba untuk memberikan dukungan. A rose by any other name would smell as sweet. Romeo and Juliet, huh? I'm impressed. Ketika mereka kembali ke kamar Monty, Grant ternyata udah menyiapkan kejutan bagi Izzy yang membuat Izzy merasa terharu bercampur sedih. Izzy pun akhirnya bercerita tentang perdebatannya dengan Rene, dan karena Rene gak setuju dengan kedekatan mereka, Izzy menjadi bingung mengenai perasaannya kepada Grant. I don't want to be some vanity news article. What do you want? I don't know. Di saat mereka keluar dari rumah sakit, Grant dan Izzy tiba-tiba aja dikejar oleh para wartawan akibat berita kedekatan mereka. Gara-gara kejadian itu, Izzy akhirnya mengajak Grant ke toko buku milik Rene, dan di sana Grant langsung menghubungi anak buahnya yang akan menjemput mereka. Sambil menunggu Richard dan Jesse, Izzy lalu mengajak Grant untuk bermain suatu permainan, di mana Grant dan Izzy harus mencari 3 buku yang menggambarkan karakter mereka. Setelah itu, Grant dan Izzy sama-sama menunjukkan buku yang mereka ambil, dan kebersamaan mereka itu ternyata didengar oleh Rene yang baru aja sampai di tokonya. Your eye
loved this book as a kid. Wow, I wish that were true. Beberapa saat kemudian, Rene akhirnya iseng memanggil nama kakaknya yang membuat mereka merasa panik dan berpura-pura kalau Grant ingin membeli buku. Pada saat itu, Rene membahas tentang peternakan ayah mereka, dan ketika Izzy mengatakan kalau dia ingin berkunjung ke sana, Grant langsung menawarkan diri untuk menemaninya. I can help. What? How bad can it be? Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Grant dan Izzy akhirnya sampai di peternakan Monty, di mana Grant bisa merasakan udara sejuk yang sangat berbeda dari kota. Izzy pun lalu mengajak Grant untuk mengerjakan tugas ayahnya, yang diawali dari memberi makan hewan ternak karena sempat terlantar sejak Monty berada di rumah sakit. Setelah pekerjaan mereka udah selesai, Grant langsung menghubungi anak buahnya dan menyuruh mereka untuk menyiapkan makan malam di peternakan. Selain itu, Grant memberitahu Izzy kalau dia yang akan memesan makanan, dan beruntung kedua anak buahnya datang tepat waktu untuk menyiapkan makan malam bagi mereka. Setelah Izzy berganti pakaian, dia mengira kalau Grant akan mengajaknya ke sebuah restoran, tapi Grant mengatakan kalau dia udah menyiapkan rencana lain. Grant pun lalu mengajak Izzy ke halaman rumah, di mana kedua anak buahnya udah menyiapkan makan malam romantis, dan pada momen itulah Grant berani mengutarakan perasaannya kepada Izzy. My feelings will not regress. Something like that? Beberapa saat kemudian, para wartawan tiba-tiba aja muncul di tempat itu, yang membuat Izzy curiga kalau Grant sengaja melakukan ini untuk memperbaiki namanya. Gara-gara kejadian itu, Izzy menjadi sangat terpukul, dan selama 3 hari ini dia menginap di kafe milik Barbara untuk menjernihkan pikirannya sambil membaca puluhan buku. Good. I was afraid you weren't answering my call where the guy cared only about his public image. Selama berada di tempat ini, Izzy merasa menyesal karena dia udah pergi meninggalkan Grant sebelum mengetahui apakah Grant memanfaatkannya atau tidak. Izzy pun akhirnya berpikir untuk menebus kesalahannya, sehingga dia langsung meminta bantuan dari Rene untuk menjalankan rencananya yang ingin meminta maaf kepada Grant. I have a different idea. Start with these books. Sementara itu di tempat lain, Grant merasa sangat bersalah atas tindakan para wartawan yang udah membuat Izzy salah paham. Nggak lama kemudian, Grant dan anak buahnya melihat Izzy melakukan live streaming yang ingin meminta maaf kepada Grant dan udah menghapus video Grant waktu berdebat dengan Barbara. I'm deleting the live stream from my account as my mom and Jane. Dalam tayangan tersebut, Izzy juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Grant yang telah bertanggung jawab kepada ayahnya dengan memberikan pengobatan terbaik. Izzy pun lalu membahas beberapa perbuatan baik yang udah Grant lakukan, dan dia percaya kalau Grant udah berubah menjadi pengusaha baik yang bisa peduli terhadap orang lain. Prove to me that there is more to a person than their page for the better. Get the car. So, beberapa saat kemudian, Grant akhirnya datang ke cafe Barbara untuk mencari Izzy yang tadinya live streaming di tempat ini. Sayangnya, Pierce nggak tahu tentang keberadaan Izzy, dan kali ini giliran Grant yang ingin melakukan live streaming untuk meminta maaf karena dia sering mengintimidasi pengusaha kecil. At least that's the lie that I always fed you. I used all. Karena udah sering berbuat jahat, Grant akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatan CEO dan berterima kasih kepada Izzy yang telah membantunya berbuat baik. Which is why I am resigning from G&G. Nggak lama kemudian, Izzy tiba-tiba muncul di kafe tersebut, dan karena mengetahui kalau mereka berdua saling mencintai, Grant akhirnya meminta Izzy untuk melanjutkan hubungan mereka. Giving Caroline Bingley a backhanded compliment. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Bookworm and the Beast. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.